Marc Marquez raih juara 2 di Le Mans, bos Ducati pertimbangkan kursi pabrikan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Dalam balapan yang mendebarkan di sirkuit Bugatti, Le Mans, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan finish di posisi kedua. Pembalap tim Gresini Racing ini berhasil mengatasi berbagai tantangan di lintasan yang basah dan licin, menunjukkan keahlian dan pengalaman yang luar biasa. Marquez, yang baru bergabung dengan Gresini Racing tahun ini, telah membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Keberhasilannya meraih podium kedua ini semakin memperkuat posisinya di klasemen sementara dan menarik perhatian banyak pihak di dunia balap motor, termasuk pabrikan besar seperti Ducati. Bos Ducati, Claudio Domenicali, memberikan pernyataan mengejutkan setelah balapan di Le Mans. Domenicali mengungkapkan bahwa performa Marquez yang konsisten dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat di tim baru membuatnya menjadi kandidat kuat untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo di musim MotoGP 2025. Kami sangat terkesan dengan performa Marc Marquez musim ini. Dia menunjukkan dedikasi dan kemampuan luar biasa, dan tentu saja kami selalu mempertimbangkan pembalap terbaik untuk tim pabrikan kami. Marc adalah salah satu yang sedang kami pantau, ujar Domenicali. Rumor mengenai potensi kepindahan Marquez ke Ducati Lenovo sudah lama beredar, namun pernyataan dari bos Ducati ini semakin menguatkan spekulasi tersebut. Jika Marquez benar-benar bergabung dengan Ducati Lenovo, ini akan menjadi salah satu pergerakan terbesar dalam sejarah MotoGP, mengingat reputasi dan prestasi Marquez sebagai juara dunia 6 kali. Para penggemar MotoGP tentunya akan terus memantau perkembangan ini dengan antusias. Sementara itu, Marquez dan tim Gresini Racing akan fokus untuk menjaga performa mereka sepanjang musim ini, dengan harapan bisa meraih lebih banyak podium dan mungkin kemenangan balapan. Balapan berikutnya akan digelar di sirkuit Mugello, Italia, dan semua mata akan tertuju pada Marquez untuk melihat apakah ia bisa melanjutkan momentum positifnya. Ducati Lenovo juga akan menjadi perhatian, terutama mengenai langkah strategis mereka dalam mempersiapkan tim untuk musim MotoGP 2025. Marc Marquez juara 2 di MotoGP Le Mans, jadi kandidat kuat calon pengganti Enea Bastianini di Ducati Lenovo. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP dengan finish di posisi kedua pada balapan di Le Mans. Setelah melalui sesi kualifikasi yang penuh tantangan, di mana ia harus melewati Q1, Marquez menunjukkan performa luar biasa di balapan utama. Pada balapan yang penuh dengan insiden tersebut, Marquez berhasil menjaga konsistensinya dan mengamankan podium di belakang Jorge Martin yang finish pertama. Jorge Martin, dari tim Pramac Racing, mendominasi balapan dari awal hingga akhir, sementara Marquez terlibat dalam beberapa duel sengit sebelum memastikan posisi kedua. Balapan di Le Mans berlangsung sangat dramatis dengan banyak insiden yang melibatkan pembalap papan atas. Salah satu insiden utama terjadi antara Enea Bastianini dan Aleix Espargaro, yang hampir bertabrakan di tikungan 12. Selain itu, Marquez juga harus menghindari beberapa insiden di lintasan yang membuat balapan semakin menantang. Meskipun demikian, Marquez tetap fokus dan mampu menjaga ritme balapnya. Setelah start yang cukup baik, ia perlahan berhasil naik ke posisi teratas sampai posisi ketiga dan di akhir lap mampu menyalip Francesco Bagnaia hingga garis finish. Penampilan Marquez ini mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk manajer timnya yang menyatakan bahwa Marquez sudah kembali ke performa terbaiknya sebelum cedera 3 tahun lalu. Kabar menarik lainnya juga datang dari rumor bahwa Marc Marquez menjadi calon kuat untuk menggantikan Enea Bastianini di tim pabrikan Ducati Lenovo. Kontrak Bastianini dengan Ducati akan berakhir pada akhir tahun ini, dan performa Marquez yang semakin membaik membuatnya menjadi kandidat potensial untuk posisi tersebut. Ducati telah lama mengincar pembalap dengan kemampuan dan pengalaman seperti Marquez untuk memperkuat tim mereka. Dengan Marquez yang menunjukkan performa impresif meski baru bergabung dengan Gresini Racing dan menggunakan motor Ducati Desmosedici GP23, peluangnya untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati semakin besar. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Ducati yang hanya memberikan kontrak 2 tahun kepada pembalap mereka, seperti yang disampaikan oleh CEO Ducati, Claudio Domenicali.
Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap yang patut diperhitungkan di MotoGP. Dengan finish di posisi kedua di Le Mans dan rumor mengenai kepindahannya ke tim pabrikan Ducati, Marquez sepertinya siap untuk menghadapi tantangan baru dan kembali mendominasi di ajang MotoGP. Para penggemar balap tentu akan menantikan perkembangan lebih lanjut dari kabar ini dan penampilan Marquez di balapan-balapan berikutnya. Bos Ducati blak-blakan soal tandem Francesco Bagnaia, lebih pilih Marc Marquez di tim pabrikan Ducati ketimbang Jorge Martin. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalicna, bangga melihat Pecco Bagnaia dan Marc Marquez saling mengucapkan selamat usai duel menegangkan di MotoGP Jerez, Spanyol, akhir pekan lalu. Dalicna juga menyatakan kegigihan Marquez membuat kemenangan Bagnaia terasa lebih spesial. Bagnaia yang membela Ducati Lenovo Team dan Marquez yang membela Gresini Racing, berduel sengit dalam 5 lap terakhir, bahkan sempat saling senggol demi memperebutkan posisi terdepan. Namun, Bagnaia lah yang akhirnya keluar sebagai pemenang, dan Marquez finish kedua. Jika disuruh memilih siapa rekannya di MotoGP 2025 mendatang, Francesco Bagnaia mungkin akan memilih Marc Marquez, Gresini Ducati, sebab ada kelebihan yang dimiliki Marquez yang tak ada di rider lain, termasuk Jorge Martin, Pramac Ducati. Seperti yang diketahui, sampai saat ini masih menjadi teka-teki siapa yang akan menemani Bagnaia dalam mengarungi MotoGP 2025. Sejauh ini sejumlah kandidat diisukan bakal mengisi satu slot terakhir di kursi pabrikan Ducati tersebut. Dimulai dari rekan Bagnaia saat ini, Enea Bastianini, lalu pesaing utama Pecco julukan Bagnaia musim lalu, Jorge Martin, hingga Marc Marquez. Ketiga nama itu adalah kandidat terkuat rekan Bagnaia di MotoGP 2025. Namun, bila melihat dari pernyataan terbaru Bagnaia, tampaknya ia sudah mantap memilih Marquez sebagai rekan barunya. Bagnaia bersama Marquez dan Bezzecchi di podium MotoGP Spanyol 2024. Sebab Bagnaia baru saja memuji Marquez usai keduanya saling berduel ketat di MotoGP Spanyol 2024. Dalam duel sengit di sirkuit Jerez, Spanyol tersebut, Bagnaia pun keluar sebagai pemenangnya dan finish pertama, sementara Marquez finish sebagai runner-up. Usai duel itulah Bagnaia memberikan pendapatnya terkait Marquez. Menurut Bagnaia, The Baby Alien julukan Marquez memiliki pengalaman yang sangat bermanfaat untuk pengembangan motor Ducati. Marc Marquez telah menghabiskan 11 tahun di tim pabrikan Honda. Tentunya ia bisa memberikan sesuatu yang lebih dan bisa beradaptasi dengan baik saat gabung pabrikan Ducati, ungkap Bagnaia, melansir dari Todo Circuito, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Marquez sudah lama berada di level yang tinggi, ia juga sangat memperhatikan setiap detail kecil, dalam hal pengembangan motor, tambahnya. Hanya saja saat ini pengalaman dan ilmu Marquez tak bisa dimanfaatkan Bagnaia, sebab Marquez menggunakan motor tahun lalu, sehingga jelas data dari kuda besi sang juara dunia MotoGP 6 kali itu tak bisa digunakan oleh Bagnaia. Francesco Bagnaia vs Marc Marquez. Terlepas dari itu semua, Bagnaia saat ini fokus mengejar Martin yang tengah bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 dengan 92 poin. Sementara Pecco berada di posisi kedua dengan 75 poin, yang berarti perbedaan 17 angka di antara mereka. MotoGP Amerika Serikat 2024, Marc Marquez tembus 3 besar, Pedro Acosta tercepat. Hasil latihan bebas 3 MotoGP Amerika Serikat 2024 telah diketahui, di mana pembalap gas-gas Tech 3, Pedro Acosta keluar menjadi yang tercepat. Rider debutan itu mampu menjadi yang tercepat usai mencatatkan waktu 2 menit 2,243 detik. Begitu sesi latihan bebas kedua, FP2, dimulai, para rider dari masing-masing tim langsung memasuki Circuit of the Americas, COTA, untuk mencetak waktu tercepatnya. Sesi kali ini berjalan lancar karena para pembalap didukung dengan kondisi cuaca yang cerah. Rider Gresini Ducati, Marc Marquez memulai sesi dengan sangat baik. Rider berjuluk The Baby Alien itu mampu mematok waktu tercepatnya 2 menit 2,809 detik. Dia dibuntuti oleh Raul Fernandez, Maverick Vinales, Jack Miller, dan Francesco Bagnaia.
Tak lama setelah itu, catatan waktu Marquez berhasil dipatahkan oleh Vinales. Pembalap berjuluk Top Gun itu mematok waktu tercepat dengan catatan 2 menit 2,556 detik dengan dibuntuti Jorge Martin, Marquez, Marco Bezzecchi, dan Bagnaia. Persaingan pun semakin sengit setelah itu. Para rider dari masing-masing tim mencoba untuk melewati catatan waktu yang dimiliki Vinales. Sementara di sisi lain, Fabio Quartararo masih belum bisa mencatatkan waktu terbaiknya. Memasuki 7 menit akhir, Vinales masih memimpin jalannya sesi latihan bebas 2. Alex Marquez sempat merangsek ke posisi 2 dengan menggeser Martin yang turun ke posisi 3. Setelah itu, secara mengejutkan Pedro Acosta berhasil mematahkan waktu Vinales. Acosta mematok waktu tercepatnya dengan catatan 2 menit 2,243 detik. Rider berjuluk Baby Shark itu dibuntuti Marquez dan Vinales. Pada akhirnya, tidak ada rider yang mampu mematahkan catatan waktu Acosta. Dia menjadi yang tercepat dengan mengasapi Bagnaia dan Marquez. Sementara Vinales finish di posisi 4. Berikut hasil latihan bebas 3 MotoGP Amerika Serikat 2024. Remehkan Luca Marini gantikan Marc Marquez di Repsol Honda Team, paling kencang di tes MotoGP Valencia 2023. Jadi pertanyaan keputusan adik Valentino Rossi Luca Marini memilih pindah ke Repsol Honda Team. Jangan remehkan Luca Marini terbukti paling kencang di tes MotoGP Valencia 2023. Sempat banyak nada miring berkaitan keputusan Luca Marini memutuskan pindah dari VR46 Racing Team ke Repsol Honda Team. Makin diragukan lagi Luca Marini menggantikan posisi bintang Repsol Honda Team tahun 2013 sampai tahun 2022 Marc Marquez. Keraguan banyak orang tambah menjadi-jadi lantaran Luca Marini di Repsol Honda Team mengendarai motor MotoGP Honda RC213V. Fakta sejak tahun 2021 sampai tahun 2022, motor Honda RC213V kalah kompetitif dengan motor MotoGP pabrikan Eropa seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Serangan keraguan yang bertubi-tubi dilontarkan Luca Marini di Repsol Honda Team, kontan dibayar adik Valentino Rossi di tes MotoGP Valencia, Selasa, tanggal 28 November tahun 2023 lalu. Pembalap kelahiran tanggal 10 Agustus tahun 1997 seolah membungkam pandangan banyak orang soal keputusan pindah dari motor MotoGP Ducati Desmosedici GP ke Honda RC213V. Terbukti Luca Marini malah jadi pembalap Honda paling kencang di tes MotoGP Valencia 2023 lalu. Luca Marini mencetak waktu tercepat 1:29,956 kalahkan 3 pembalap Honda lain, seperti Joan Mir, Johan Zarco dan Takaki Nakagami. Bahkan adik Valentino Rossi Luca Marini pembalap Honda satu-satunya yang bisa mencetak waktu 1 menit 29 detik. Pembalap Honda lain Joan Mir, Johan Zarco dan Takaki Nakagami di kisaran 1 menit 30 detik. Jangan lupa juga, Luca Marini mencetak waktu tercepat di atas prototipe motor MotoGP Honda RC213V 2024. Prototipe Honda RC213V 2024 paling mencolok di bagian belakangnya ada tiang gawang, atau sayap belakang seperti yang digunakan motor MotoGP KTM RC16. Memang baru tes MotoGP Valencia sih, tapi Luca Marini menunjukkan bila kemampuan yang dimiliki bukan masalah dirinya menjalani pengalaman baru di atas motor MotoGP Honda RC213V.